Halo QPers, balik lagi bersama kami. Bagaimana kabarnya nih? Saya harap kabar kalian baik-baik saja, tetap good, fine, and enjoy your life. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang dasar MBTI, introvert dan extrovert. Pasti pada penasaran dong apa aja sih yang kedua, ketiga, dan keempat. Pasti pada pengen tahu yang sisanya kan? Kalau gitu, tanpa berlama-lama, langsung aja check it out. Nah, yang kedua tentang memahami informasi dari luar yang terdiri dari sensing dan intuition. For information, karena yang pertama yaitu introvert sudah memakai inisial huruf I, maka untuk intuition ini kita pakai huruf keduanya yaitu huruf N sebagai inisial resminya. Nah, apa sih orang sensing itu yang bagaimana sih? Mereka cenderung berfokus pada informasi yang didapatkan dari panca indera, serta pada penerapan praktisnya. Orang sensing lebih menyukai hal yang konkret, praktis, dan realistis. Orang sensing memilih untuk hidup di masa kini, tidak terlalu memikirkan masa depan. Selain itu, mereka menyukai sesuatu yang rutin, sistematis, dan runtut sesuai prosedur. Namun, sedikit cenderung kurang imajinatif. Nah, orang sensing juga senang melakukan sesuatu secara berurutan, memperhatikan detail, data, dan fakta. Dan kata-katanya biasanya bersifat apa adanya atau tersurat. Jadi nggak bertele-tele atau nggak yang dilebih-lebihkan gitu. Mereka jujur apa adanya sesuai apa yang ada di pemikirannya mereka. Oke, selanjutnya kita akan membahas orang intuition yang cenderung berfokus pada pola-pola, hubungan-hubungan, dan kemungkinan-kemungkinan makna. Orang intuition mengolah informasi berdasarkan firasat atau intuisi. Orang intuition lebih menyukai teori dan konsep, serta suka loncat dari mimpi satu ke mimpi yang lain. Ia cenderung memikirkan masa depan. Selain itu, ia juga inovatif, imajinatif, dan tidak suka prosedur baku. Ia seringkali melakukan sesuatu secara acak dengan urutan yang selalu berubah. Orang intuition senang memperhatikan keseluruhan atau kesimpulan umum. Dan orang intuition cenderung berfokus pada makna di balik kata, perumpamaan, atau kiasan yang sifatnya tersirat. So, berdasarkan ciri-ciri yang telah dipaparkan tadi, kalian masuk kelompok S atau kelompok L nih. S untuk sensing atau N untuk intuition. Ingat, pilih yang real ya, bukan role. Dan meskipun perbandingannya 51% dibandingkan 49%, tetap harus memilih mana salah satu yang lebih dominan. Silahkan catat hurufnya karena nanti akan kita kombinasikan dengan kutub-kutub yang lain. Yang ketiga yaitu tentang menarik kesimpulan dan keputusan yang terdiri dari thinking dan feeling. Nah, apa sih itu orang thinking dan feeling? Pertama, kita bahas yang thinking dulu ya. Orang yang thinking cenderung mendasarkan keputusan pada logika dan analisis sebab akibat secara objektif, karena ia mengutamakan logika. Orang thinking memutuskan sesuatu dengan hitungan matematis, prinsip umum, dan objektif. Mereka selalu menginginkan yang namanya kebenaran dan keadilan berdasarkan aturan atau hukum. Ia cenderung tegas, mengkritik dengan keras, bersikap dingin atau cuek, dan ia pun selalu menghitung untung rugi dalam hal apapun. Oke QBers, sekarang kita akan bahas orang feeling yang memiliki kecenderungan mempertimbangkan nilai-nilai yang penting bagi orang lain. Orang feeling juga cenderung mengutamakan perasaan. Ia memutuskan sesuatu dengan hati, melihat situasi, kondisi, dan subjektif. Orang feeling selalu menginginkan keharmonisan, meskipun mengabaikan aturan ataupun hukum. Ia tidak suka konflik dan cenderung susah memberikan kritik. Orang feeling bersifat hangat dan perhatian. Bagi orang feeling, rugi tidak apa-apa asalkan bisa membantu dan bermanfaat untuk orang lain.
So, berdasarkan ciri-ciri yang telah dipaparkan tadi, kalian boleh menentukan mau masuk kelompok T atau F. T untuk thinking atau F untuk feeling. Ingat, pilih apa yang menjadi real kalian dan bukan role. Dan meskipun perbandingannya tidak signifikan, tetap harus memilih salah satu yang paling dominan. Jangan lupa catat hurufnya, dan kita akan kombinasikan dengan kutub yang lain. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu tentang pola hidup yang terdiri dari judging dan perceiving. Pertama, kita bahas yang judging dulu ya. Orang yang judging cenderung menyukai gaya hidup yang tegas, terencana, dan teratur. Ia bisa mempersiapkan dengan baik, ingin segalanya berjalan sesuai rencana dan tidak berubah. Biasanya mereka kalau misalnya punya proyek, ingin selesai dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk bersantai. Jadi, seperti peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, mereka juga tidak suka berubah di tengah jalan, mereka lebih menyukai prosedur. Mereka juga suka mengerjakan segala sesuatunya dengan sesegera mungkin, secepat-cepatnya. Mereka cenderung menyelesaikan tugas sampai tuntas, baru deh nanti ganti tugas yang baru. Jadi fokus dulu di satu hal, baru berganti ke yang selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan membahas apa itu perceiving. Orang perceiving menyukai gaya hidup yang spontan, luwes atau fleksibel, dan mudah menyesuaikan diri pada perubahan. Orang perceiving bisa dengan sangat mudah beradaptasi. Ia cenderung lebih bisa bersantai meski tugas belum selesai. Orang perceiving cenderung berantakan, luwes, namun fleksibel. Ia juga suka berubah pikiran di tengah jalan dan menyukai pilihan-pilihan bebas. Orang perceiving cenderung suka menunda-nunda dan ia pun mudah bosan dan lebih memilih untuk meninggalkan tugas yang belum selesai dan menggantinya dengan tugas yang. So, berdasarkan ciri-ciri yang telah dipaparkan tadi, kalian lebih cenderung ke J atau P. Catat hurufnya dan gabungkan dengan hasil huruf sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih QIPers, coba ingat-ingat lagi dari keempat perbandingan tadi, kira-kira kalian termasuk kelompok yang mana aja nih? Kalian bisa kombinasikan huruf inisial kelompok tersebut menjadi kode MBTI yang terdiri dari 4 huruf yang disusun sesuai urutan penjelasan tadi. Oke QIPers, segitu dulu informasi seputar apa sih itu MBTI di episode kali ini. Semoga bermanfaat dan nantikan episode-episode selanjutnya tentang MBTI secara lebih mendalam dan detail hanya di channel QIP. Jangan lupa like, komen, subscribe channel QIP untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Akhir kata, stay home, stay healthy, and never stop learning. See you on the next video.